Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku tercinta, jumpa lagi di channel YouTube Ihsan Anugrah. Kali ini kita akan bicara mengenai banyaknya perceraian yang terjadi dari pasangan suami istri yang sudah beberapa tahun membina rumah tangga. Nah, sekarang kenapa banyak pasangan suami istri yang sudah membangun dan menjalani hidup berumah tangga, misalnya sudah 2 tahun, 3 atau 5 tahun, sudah 10 tahun, bahkan sudah dikaruniai cucu, akhirnya mereka bercerai. Lah kok bisa, bah? Udah hidup bareng lama kok bercerai? Iya bisa lah yau. Nyatanya banyak tuh yang udah hidup bareng 5 tahun, puluhan tahun, udah ada anak dan cucu, akhirnya cerai deh mereka. Alasannya karena perbedaan prinsip lah. Atau karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Atau karena hal-hal yang lain. Lah, kalau begitu pertanyaannya, apakah bisa dihindari terjadinya perceraian itu? Ya tentu bisa lah ya. Perceraian itu bisa dikurangi atau bisa dihindari. Mau tahu? Untuk menghindari perceraian itu terjadi, paling tidak ada 2 jawaban. Tergantung posisi dari pasangan itu. Pertama, jawabannya apabila pasangan itu sudah menikah. Dan yang kedua, jawabannya apabila pasangan itu belum menikah. Nah, sekarang bagaimana? Untuk kita misalnya yang sudah terlanjur menikah atau sudah melaksanakan pernikahan dan berusaha menghindari terjadinya perceraian, maka yang harus kita lakukan untuk pasangan yang sudah menikah ini, baik suami maupun istri, yang pertama harus menerima takdir Allah bahwa pasangan kita itu adalah jodoh kita, atau istilahnya engkau adalah takdirku, aku adalah takdirmu. Nah, seperti itulah. Jadi legowonya kita, lapangnya hati kita untuk menerima ketentuan Allah bahwa Dia menjadi pasangan hidup kita. Misalnya kita laki-laki, Dia menjadi istri kita. Nah, itu bisa menjadikan kuatnya pondasi pernikahan dan terhindarnya perceraian dari pasangan suami istri itu. Begitu juga sebaliknya, si istri atau si wanita juga harus menerima bahwa Allah sudah menentukan, Tuhan sudah menentukan bahwa si suami ini, laki-laki ini menjadi suaminya. Dan itu harus dia terima dengan lapang dada. Walaupun secara fisik suaminya ini banyak kekurangannya. Misalnya jelek, hitam, pendek, ya, ataupun kekurangan-kekurangan yang lain. Karena pada dasarnya setiap orang pasti ada kekurangannya selain kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena itu kita harus menerima dan tetap bersyukur diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
kita harus saling menghormati dan menghargai pasangan kita. Bentuknya bisa kita nyatakan dengan kata-kata, dengan mimik wajah kita, ataupun dengan perbuatan, bahwa kita sangat membutuhkan pasangan kita, atau pasangan kita itu sangat berarti dalam hidup kita. Sesekali kita puji kebaikannya atau kelebihannya. Misalnya dia baik hati, dia pengertian, dia penuh kasih sayang, dia setia, dan hal-hal yang lainnya. Yang jelas apa yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati pasangan kita. Nah, menghargai atau menghormati pasangan ini bisa juga kita wujudkan dalam bentuk tidak menceritakan kekurangan atau kelemahannya kepada orang lain, kepada kawan-kawan kita, atau pada saudara kita sekalipun. Malah harusnya kita tutupi supaya orang lain tidak tahu dan supaya pasangan kita tidak malu. Dan terhadap kelemahan ini ya kita tegur dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang tetap sopan, kata-kata yang tetap menghargai dan menghormati pasangan kita, sehingga pasangan kita pun mau memperbaiki dirinya seperti kita juga seperti itu. Nah, menghormati pasangan juga bisa misalnya ketika kita meminta sesuatu atau menyuruh sesuatu menggunakan kata-kata yang sopan. Misalnya, Dek, tolong buatin kopi ya. Nah, jadi kita memerintah menggunakan kata tolong. Ketika kita dibuatkan kopi, tidak lupa kita, makasih ya Dek. Kita mengucapkan kata-kata terima kasih. Ini juga saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus ada niat yang kuat dari setiap pasangan, baik itu suami atau istri, untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini. Tidak gampang misalnya terpengaruh oleh omongan keluarga, omongan orang tua, saudara, ataupun omongan orang lain, kawan, dan lain-lain. Tidak gampang percaya kepada misalnya isu, kepada berita tentang pasangan kita sebelum kita sendiri mengkonfirmasi kepadanya, sebelum kita sendiri mempunyai bukti yang kuat. Terutama di pihak suami untuk mempertahankan rumah tangga ini, karena suamilah yang berhak untuk mentalak atau mencerai istrinya. Nah, si suami ini harus bisa menahan diri, harus bisa lebih sabar menghadapi keadaan, menghadapi perilaku istrinya misalnya. Harus lebih sabar, jangan gampang emosi, jangan gampang marah dalam menyelesaikan masalah. Dan jika ada permasalahan keluarga, jangan gampang mengeluarkan kata-kata cerai atau kata-kata talak. Misalnya ada kesalahan suami yang mungkin menurut istrinya ya agak besar lah misalnya gitu. Nah, jangan gampang si istri ini minta cerai. Ceraikan saya, talak aja saya, pulangkan saya ke rumah orang tua. Nah, atau kata-kata lain yang mengarah kepada perceraian.
atau perpisahan. Nah, lebih-lebih sang suami jangan gampang mengeluarkan kata-kata talak atau kata cerai. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Udah, kamu kembali ke rumah orang tua kamu. Nah, kata-kata seperti itu tidak boleh digampangkan, tidak boleh dipermainkan, bahkan tidak boleh dibikin bercanda, tidak boleh dibuat candaan. Sebab ada yang berpendapat bahwa talak atau cerai itu bercandanya saja itu bisa jadi betulan. Karena itu berhati-hatilah dengan kata-kata cerai atau kata-kata talak. Kecuali kalau kesalahan pasangan itu memang sudah tidak bisa dimaafkan. Kesalahan yang sangat fatal. Misalnya dia murtad, berpindah agama, keluar dari agama Islam. Misalnya dengan secara terang-terangan. Atau dia berselingkuh, berkhianat, dan ini si pasangannya tidak bisa memaafkan. Nah, istri misalnya berkhianat dengan lelaki lain, suami tidak bisa memaafkan. Ya mungkin jalan terakhirnya perceraian. Begitu juga sebaliknya. Nah, ya ada perbedaan sedikit sih. Kalau misalnya pasangan kita berkhianat, tapi misalnya ini kita masih bisa berlapang dada untuk memaafkannya. Itu masalah lain, itu silahkan pribadi masing-masing. Ada pepatah seperti ini, ada peribahasa seperti ini misalnya. Kalau kamu mencintaiku, maka aku akan lebih mencintaimu. Kalau kamu menyayangiku, maka aku akan lebih menyayangimu. Tapi kalau kamu mengkhianatiku, maka aku memaafkanmu. Nah, misalnya ada suami atau istri yang berpendapat seperti itu. Nah, itu silahkan saja. Itu terserah pribadi kita masing-masing. Tapi kalau kita memang tidak bisa memaafkan pengkhianatan pasangan kita, maka lakukanlah dengan cara yang baik, pendekatan yang baik. Perceraian atau talak itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan tetap tidak terlalu mengorbankan kepentingan anak, misalnya kalau kita sudah punya anak, atau kepentingan keluarga yang lainnya. Jadi silahkan saja bercerai, tapi hubungan silaturahmi demi kepentingan keluarga tetap terjalin. Nah, itu. Yang keempat, untuk menghindari perceraian atau untuk mempertahankan rumah tangga itu, suami istri harus saling setia dan saling pengertian. Nah, saling setia ini kita sudah sama-sama paham bahwa masing-masing pasangan janganlah mengkhianati pasangannya. Istri tidak boleh selingkuh dengan lelaki lain. Begitu juga sebaliknya. Suami tidak boleh selingkuh dengan wanita lain. Kesenggol Walaupun wanita yang lain itu masih saudaranya, gitu. atau masih kerabatnya. Bahkan justru katanya lebih menyakitkan lagi kalau pasangan kita itu berselingkuh dengan orang yang dekat dengan kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, ataupun dengan keluarga kita yang lain. Nah, ini jadi
suami istri harus saling setia. Ya awal tadi itu. Kalau kita sudah menerima pasangan kita sebagai jodoh kita, ya kita harus mensyukuri. Terima dia apa adanya. Terima kelebihannya juga kekurangannya. Nah ini walaupun ada terutama bapak-bapak atau suami-suami yang merasa berbeda dibandingkan dengan istri. Ya suami ada yang berpendapat begini. Kalau istri selingkuh itu tidak bisa dimaafkan. Tapi kalau dirinya sendiri atau suami yang selingkuh, mbok ya tolong dimaafkan gitu loh. Nah itu katanya. Nah itu pengennya menang sendiri suami. Mentang-mentang dalam agama Islam diperbolehkan suami memiliki istri lebih dari satu. Maka kadang-kadang suami itu menganggap kesetiaan itu tidak penting. Nah ini justru kalau menurut saya pribadi, ya setia itu penting dalam membina rumah tangga dan menjaga keutuhan atau kerukunan rumah tangga kita. Ya lain lagi kalau istrinya berlapang dada atau membolehkan suaminya punya wanita yang lain, punya istri yang kedua, ketiga atau bahkan sampai ke itu hal lain, silahkan saja. Yang penting ya tentu persyaratannya berat dan banyak, ya harus adil dari segi ekonomi, nah mungkin dari segi kasih sayang, nah itu yang susah untuk dilaksanakan. Nah itu jadi saling setia dan saling pengertian. Nah ini saling pengertian ini tentu dalam banyak hal. Contoh kecil saja misalnya ini suami istri sama-sama bekerja. Tapi misalnya suaminya pulang lebih dulu. Nah tentu dia sudah sampai rumah misalnya kan sudah beristirahat, sudah ganti pakaian, mungkin bahkan sudah mandi. Kemudian istrinya baru pulang, baru datang. Nah wajar-wajar sajalah kalau misalnya ketika istrinya baru datang itu, baru pulang, ya suaminya misalnya mengambilkan jus untuk istri atau mengambilkan minuman segar untuk istri. Itu termasuk dari bagian pengertian. Ya tidak mesti istri terus yang melayani suaminya. Suami juga kan sama. Ya istilahnya harus mau sekali-kali melayani istrinya. Ya untuk keharmonisan dan kemesraan rumah tangga. Untuk kemesraan hubungan suami istri. Misalnya kalau istrinya lagi repot masak, ya dibantulah. Entah beberes rumah misalnya, rumahnya besar, harus dilap, disapu, dipel, jangan semuanya dibebankan kepada istrinya. Ya suaminya juga harus berbagi pekerjaan. Itu namanya pengertian. Atau pengertian juga dalam hal-hal yang lainnya yang memang antara dua belah pihak ini harus saling bantu-membantu. Jadi harus saling meringankan beban pasangannya. Nah itu. Jadi dengan adanya saling pengertian ini, nah diharapkan rumah tangga ini dalam menghadapi masalah lebih ringan, lebih gampang diselesaikan dan lebih enjoy dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Sehingga hubungan keduanya ya jadi semakin harmonis, semakin baik, semakin mesra dengan pengertian. Ya terutama suami yang harus lebih dulu atau lebih banyak memberikan contoh. Karena suami ini sebagai pemimpin memberi contoh bagaimana pengertian baik itu misalnya secara lisan maupun dalam tindakan terhadap pasangan, terhadap istri. Apalagi kalau sudah misalnya memiliki anak, dianugerahi anak. Nah dalam mendidik anak, dalam mengurus anak, dalam membiayai, nah ini harus lebih pengertian.
ya termasuk dalam masalah ekonomi. Nah itu saling pengertian ini penting lah, banyak sekali penjabarannya dalam hal-hal yang bisa mendukung keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, suami istri juga harus selalu ingin menyenangkan pasangannya dan tidak ingin menyusahkan pasangannya. Nah ini harus ada dalam diri suami terutama. Ya karena saya laki-laki, ya, saya mengimbau para suami untuk berusaha menyenangkan istrinya. Ya sebatas kemampuan yang ada pada diri kita tentunya. Baik itu menyenangkan dari segi perasaan, misalnya kalau kita bisa memanjakannya dengan memenuhi permintaannya misalnya. Entah itu misalnya karena penat pengen jalan-jalan keluar, jalan-jalan ke mall misalnya, dalam suasana yang tidak misalnya membahayakan kesehatan, ya kita ikutilah. Entah sekedar istilahnya refreshing, entah makan malam atau makan sore di luar, nah misalnya, atau sekedar rekreasi entah kemana yang memang sudah diperbolehkan dan tidak berbahaya. Boleh saja ke pantai, boleh saja misalnya ke taman bunga, atau misalnya entah ke pegunungan, atau hanya ke hamparan sawah saja misalnya. Nah itu silahkan saja. Kalau memang itu masih mungkin untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Kita senangkan keluarga kita, kita senangkan istri kita. Insya Allah kita pun, hidup kita pun akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga permintaan-permintaan yang lainnya. Kalau kita memang secara ekonomi diberi kemampuan oleh Allah, diberi rezeki yang lapang, ya kita belikanlah perhiasan. Entah itu perhiasan untuk emas atau bahkan sampai berlian kalau memang kita diberi kemampuan oleh Allah. Kita manjakan istri kita, itu boleh-boleh saja. Yang penting dalam batas-batas kewajaran yang tidak mengganggu keuangan rumah tangga kita, tidak mengganggu kebutuhan pokok kita, kebutuhan makan, pakaian, rumah, pendidikan dan kesehatan keluarga misalnya. Silakan saja. Karena memang wanita atau istri itu ya sama-sama perhiasan, jadi dekat sekali dia dengan emas atau berlian. Silakan saja dalam hal-hal yang wajar. Toh lelaki juga ya dalam batas-batas kewajaran boleh saja berhias, misalnya sekedar pakai jam tangan atau mungkin cincin kalau yang memang membolehkan, cincin berlian misalnya gitu. Walaupun hanya satu lah gitu. Itu untuk orang yang memang membolehkan. Tapi kalau misalnya suami itu berpendapat bahwa laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas, ya tidak usahlah pakai jam tangan saja. Emas atau berlian lebih banyak dipakai oleh istrinya untuk perhiasan dan kesenangan istrinya. Nah itu kita berusaha untuk menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, si istri bisa menyenangkan suami. Paling tidak misalnya suami yang sudah penat bekerja, lelah misalnya dari kantor atau dari pasar misalnya. Kalau istrinya memang di rumah tidak bareng-bareng bekerja, ya ketika pulang istri sudah dalam keadaan menyiapkan minuman segar, istri kelihatan fresh, menyambut kita dengan senyum, itu sudah cukup menyenangkan hati suami. Atau kalau misalnya ada permintaan yang lain dari suami, ya sudah sewajarnya lah atau seharusnya lah istri juga memberikan atau memenuhi. Sebatas memang istri mampu melakukannya. Dan di sini suami tidak boleh juga memaksakan kehendak sesuatu yang dia inginkan tapi tidak sanggup atau tidak mampu dilakukan oleh istri. Ya misalnya istrinya sedang sakit, sedang tidak enak badan misalnya, dipaksa oleh suami untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan suami tapi
memberatkan atau menyusahkan istrinya. Nah, ini suami juga harus berlapang dada, harus bertoleransi. Ya pokoknya lebih bersabarlah, berlapang dada, tidak memaksakan kehendaknya kepada istri. Jadi di sini saling berupaya untuk melakukan hal-hal yang disenangi pasangan, yang menyenangkan pasangannya, dan menghindari hal-hal yang membuat susah pasangannya. Jangan kita merasa senang kalau istri kita misalnya kepayahan. Kalau istri kita misalnya kita jadikan budak, itu malah kita senang. Kita suruh-suruh terus, kita perintah terus, tidak pernah kita senangkan. Kita enak-enak saja ngopi sambil nonton TV, sementara istri kita disibukkan dengan masak, dengan mengasuh anak yang masih balita misalnya. Kita tidak peduli. Nah, jangan sampai seperti itu kalau kita masih punya balita. Jadi, nah itu paling tidak ada 5 hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari perceraian dan terbinanya keutuhan atau kerukunan rumah tangga kita. Ya walaupun ada hal-hal yang lainnya yang menunjang keutuhan dan keharmonisan rumah tangga ini mungkin bisa kita bicarakan di waktu yang berikutnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi sekeluarga, juga untuk kita semua yang mau mengambil manfaatnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.